Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah yang tidak pernah jauh atas hidup kami. Engkau menentukan setiap langkah-langkah hidup kami. Engkau yang menetapkan setiap langkah-langkah kami, setiap orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak takut menghadapi buat setiap apapun yang boleh ada dan menghadang di depan kami. Karena satu perkara yang kami tahu dengan pasti, Engkau Allah yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Engkau Allah yang membawa kami melintasi setiap masalah demi masalah. Dan sebagaimana Engkau berfirman, kami akan keluar sebagai pemenang. Demikianlah hidup kami hari-hari ini. Kami akan tampil sebagai pemenang-pemenang di hari-hari terakhir. Biar dunia tahu bahwa kami berbeda. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing melalui Zoom Tuhan. Dimanapun kami beribadah, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ada hati yang menyembah, pada saat ada hati yang tertuju kepada Tuhan, kami percaya di situlah Engkau hadir. Engkau mengurapi setiap kami satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami Tuhan sesuatu yang baru yang bergairah dalam hidup kami Tuhan. Ya, hidup kami tidak hidup yang ditekan oleh masalah. Hidup kami bukan hidup yang kalah oleh keadaan, tapi hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Karena kami pegang janji Tuhan, karena kami percaya janji Tuhan, dan karena kami percaya buat setiap janji Tuhan, kami boleh terus perkatakan firman Tuhan, dan itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Biar setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, itu boleh menjadi dupa yang harum, dan boleh ada hadir di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Ini saatnya Kau mengurapi setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang ada papanya ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara, Roh Kudus, Engkau ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Bukan akal pikiran manusia yang boleh kami dengar, tetapi biar hanya pengurapan Roh Kudus yang kami boleh dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi kami semua Tuhan, biar setiap firman Tuhan yang didengar, itu boleh kami tangkap, kami kerja dan kami lakukan, sehingga melalui semua itu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Luar biasa. Shalom, selamat pagi semua. Selamat berhari Minggu. Sekali lagi, Kyong Hifa Choi. Hari ini hari Valentine juga. Ya, kata orang dunia ini adalah hari kasih sayang. Tapi hari kasih sayang kita adalah setiap hari sepanjang tahun, bukan hanya tanggal 14 Februari. Ya,
Ya kita bukannya merayakan, wah kebule-bulean nih, bukan ya. Memang Valentine itu ada sejarahnya. Ya, jadi dulu di abad pertengahan ya, saya lupa itu kayak ada kaisar apa. Jadi dia melarang orang-orang untuk menikah gitu ya. Kenapa kaisar itu melarang? Karena kaisar itu takut kalau nanti para lelaki ini menikah, mereka akan sulit untuk direkrut jadi tentara gitu ya. Karena kan zaman dulu zaman perang. Ya, jadi kalau orang yang udah menikah, mereka khawatir, si kaisar khawatir akan ada pria-pria yang tidak mau ikut perang. Akhirnya dibuat peraturan bahwa pria nggak boleh menikah pada saat itu. Ya, lalu ada seorang biara, ya ada seorang pastor di gereja Katolik ya, yang namanya Valentine. Ya, nah dia secara sembunyi-sembunyi memberkati orang yang menikah gitu ya. Jadi kan sebenarnya dilarang, tapi secara tersembunyi si pastor ini memberkati orang-orang yang menikah. Singkat cerita akhirnya kaisar mengetahui dan pendeta ini ditangkap ya, pastor ini ditangkap, dipenjara ya, sampai akhirnya dia dihukum mati ya. Nah, untuk menghormati si pastor ini, mereka membawa bunga ya di penjara pastor itu yang dihukum mati. Mereka membawa coklat, mereka membawa kata-kata pujian buat pastor itu. Jadi itu dikenal dengan hari Valentine ya. Sekilas mengenai hari Valentine, inilah hari Valentine, hari kasih sayang. Sebenarnya arti daripada kasih itu adalah jauh daripada sekedar hanya hubungan antara pria dan wanita, antara suami dan istri ya. Sedangkan kita juga mengenal bahwa Yesus yang kita sembah ya, the man of integrity, itu adalah kasih itu sendiri. Ya, biarlah hari ini kita merefleksikan bagaimana hidup kekristenan kita hari-hari ini. Apakah kita memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, atau kita hanya berjalan seperti orang yang beragamawi. Kita datang ke gereja, kita beribadah, tetapi kita tidak pernah memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, kita akan belajar hari ini apa yang dimaksud dengan kasih dan bagaimana kita menerapkan kasih itu. Oh ya, sebelum lupa ya, hari ini kita kan hari spesial ya. Kemarin kita habis Imlek, hari ini hari Valentine, hari Minggu juga ya. Jadi nanti saya akan bagi-bagi angpau ya. Di akhir kita ibadah akan ada bagi-bagi angpau ya. Jadi teman-teman saudara semua simak setiap firman Tuhan hari ini ya. Siapa tahu ya angpaunya menjadi milik saudara ya. Jangan khawatir. Gimana caranya? Gampang. Sekarang kita tinggal bisa transfer. Oke. Oke, kita buka dalam Lukas 10 ayat 30. Ya. Saya nggak serta-merta bahwa hari ini Valentine terus wah saya bawa mengenai kasih. Enggak, ini memang ayat ini, firman Tuhan ini saya udah dapat beberapa waktu yang lalu, bahkan saya udah sharing di pertemuan Cool ya beberapa waktu yang lalu ya. Dan nggak kebetulan bahwa hari ini tanggal 14 pas minggu kedua pas saya yang bawa ya, artinya memang nggak kebetulan bahwa ini yang memang Tuhan mau sampaikan buat kita semua ya pada mangan ya. Lukas 10 ayat 30, saya akan bacakan aja cerita ini, saudara simak ya. Yang punya kitab akan dibuka ya. Lukas 10 ayat 30 dan selanjutnya ini ada sebuah kisah yang menarik ya. Jawab Yesus, dikatakan, ada seorang yang turun ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati ya. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, garis bawahi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi di dalam Lukas 10 ini, kalau kita baca di awal, di situ ada satu pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, bagaimana caranya untuk kita bisa masuk dalam kerajaan sorga? Bagaimana untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal? Lalu Yesus berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, dan kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di sini bekerja hukum yang sangat kuat, hukum yang sama, yaitu hukum kasih. Saya percaya dasar daripada setiap agama ya itu adalah kasih. Ya, saya percaya ini menjadi satu landasan. Dan kita nggak kebetulan bahwa di dalam kekristenan kasih itu bukan hanya sekedar dasar, tetapi kasih itu adalah jiwa daripada kehidupan kekristenan. Jadi kalau seseorang itu katanya orang Kristen tapi dia nggak mempunyai kasih, ya itu wajib dipertanyakan kekristenannya. Ya, jadi hari ini coba kita akan melihat cerita yang menarik ini. Mungkin cerita ini sering kita baca. Ini cerita nggak aneh sekali ya, dan beberapa kali kita sering dengar dan kita baca cerita ini. Tapi sungguh hari-hari ini cerita itu begitu keluar ya, cerita itu begitu highlight ya untuk kita perhatikan baik-baik. Ya, di situ jelas dikatakan ada seorang yang sedang berjalan dan orang ini mengalami satu hal yang nggak enak, satu hal yang nggak baik ya. Dia dirampok, bukan hanya dirampok, dia dipukuli. Ya, coba kita mulai imagine sedikit, kita mulai masuk ke dalam cerita ini ya. Kita mulai bayangkan bagaimana kejadian pada saat itu. Ya, orang ini mungkin jelas di situ dikatakan setengah mati. Ya, jadi arti setengah mati atau setengah modar itu bahasa Alkitab juga sebenarnya ya. Jadi saya sampai baca di Alkitab bahasa Inggrisnya ternyata sama, half dead ya, setengah mati ya. Orang yang udah sekarat, mungkin dipukuli, mungkin babak belur ya, mungkin berdarah-darah semuanya karena dirampok habis-habisan dan dipukuli. Ya, dia terkapar di pinggir jalan ya dengan keadaan yang penuh dengan darah, dengan keadaan yang penuh dengan luka. Ya, dia mungkin saya bayangkan dia tertidur, dia tergeletak di pinggir jalan, dia tergeletak di mana orang berlalu lalang di situ. Dan Alkitab jelas berkata di situ ada seorang imam ya yang sedang jalan ya. Imam ini mungkin sedang akan menuju ke Yeriko. Jadi Yeriko, antara Yeriko dan Yerusalem, di perjalanan ini Yesus ceritakan orang ini yang dirampok ini itu ada di posisi antara Yeriko dan Yerusalem. Ya, kita tahu Yerusalem adalah di mana Bait Allah waktu itu ada. Ya, biasanya orang bersembayang, orang beribadah itu ke Yerusalem. Ya, dan Yeriko ya menurut apa yang saya baca itu adalah kebanyakan orang-orang para imam, para Lewi itu tinggal di Yeriko. Jadi perjalanan ini kemungkinan besar dilalui oleh para imam dan para Lewi yang akan melayani Tuhan di Bait Allah atau selesai melayani Tuhan dan akan menuju pulang ke rumah. Lalu di situ ada seorang yang tergeletak habis dirampok. Lalu lewatlah seorang imam, ya mungkin dia baru akan melayani Tuhan ke Yerusalem, atau mungkin orang ini selesai melayani Tuhan dan akan kembali ke rumahnya di Yeriko. Ya, lalu waktu imam ini melewati orang yang sedang jatuh sekarat, tergeletak di tanah, di lantai itu ya, di jalanan, dan dia hanya melihat saja orang itu dan dia mulai berjalan ya. Mereka tinggalkan, orang ini tinggalkan, imam ini tinggalkan, walaupun dengan mata dia melihat bahwa ada orang yang sedang sekarat. Mungkin imam itu berpikir itu bukan urusan gua ya, biarlah orang itu sekarat di pinggir jalan, itu bukan bagian gua. Karena mungkin dia berpikir saya akan pergi ke Yerusalem, saya akan ke Bait Allah untuk melayani Tuhan, sehingga nggak ada waktu untuk
mengurus orang yang tergeletak. Ya, lalu lewat lagi di situ dikatakan seorang Lewi, ya, orang yang juga orang yang melayani di bait Allah. Lewi adalah seorang yang Tuhan pilih itu untuk melayani di bait Allah. Ya, lalu waktu orang Lewi itu datang, dia juga melihat orang itu, ya. Perhatikan Alkitab jelas berkata melihat. Ya, artinya orang Lewi ini tahu ada orang yang sedang sekarat. Alkitab tidak mencatat bahwa orang Lewi ini tidak melihat. Bisa aja kan orang lewat, tapi dia nggak melihat, dia nggak memperhatikan. Tetapi ini jelas Alkitab berkata orang Lewi itu melihat orang yang sedang sekarat di jalanan itu. Tetapi apa yang terjadi? Orang Lewi itu pun tidak menggubris orang yang ada di tergeletak di jalanan itu, karena dia juga mungkin berpikir yang sama, dia harus sampai ke bait Allah, dia ada tugas pelayanan dan lain sebagainya. Ya, lalu dia juga tinggalkan orang yang sedang sekarat itu. Lalu ada orang yang ketiga yang Tuhan Yesus katakan, ya, siapa orang itu? Orang Samaria. Siapa orang Samaria? Perlu Bapak Ibu tahu bahwa orang Israel dan orang Samaria itu tidak maksudnya tidak berhubungan dengan baik, ya. Mereka boleh dibilang bermusuhan. Ya, orang Israel menganggap itu orang Samaria itu adalah orang yang derajatnya lebih rendah gitu, ya, levelnya lebih rendah. Ya, begitu juga orang Samaria merasa bahwa dia juga bukan orang yang dianggap baik sama orang Israel. Singkatnya, orang Samaria dan orang Israel itu tidak berhubungan dengan baik, ya. Lalu apa yang terjadi? Orang Samaria itu lewat. Waktu dia melihat orang itu jatuh tergeletak di jalanan, ya, Alkitab dengan jelas di ayat 33 berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ini yang menjadi highlight buat kita, yang menjadi renungan buat kita, yaitu belas kasihan. Ya, orang ini waktu melihat, orang Samaria ini waktu melihat orang yang jatuh tergeletak, ya, dia hanya punya satu, yaitu apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia nggak peduli siapa orang itu, dia nggak peduli apa yang dia sedang kerjakan, dia nggak peduli sedang mungkin juga punya waktu yang nggak banyak waktu itu, tapi dia memberhentikan langkahnya. Teman-teman, ya, kalau kita lihat semua di dalam Alkitab, Yesus melakukan mujizat itu selalu berkata begini, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Maskulah hati Yesus dengan maskulah hati Yesus dan dia melakukan mujizat. Artinya dasar daripada semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah belas kasihan. Dan catat baik-baik, dengar baik-baik hari ini. Waktu kita mulai menggerakkan, waktu kita mulai tergerak hati kita oleh belas kasihan, dengar, akan ada mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan di sana. Karena Yesus sangat peduli sama orang, waktu hatinya tergerak oleh belas kasihan, itu ada mujizat yang pasti Yesus kerjakan atas kehidupan orang itu. Waktu hati kita persiapkan, waktu hati kita adalah hati yang lembut, hati yang penuh dengan belas kasihan, waktu kita melakukan segala dengan belas kasihan, saya mau katakan dan saya berani katakan siang hari ini, pasti ada mujizat yang Tuhan siapkan atas setiap kehidupan kita. Karena di mana ada belas kasihan, di situ ada mujizat yang Tuhan Yesus akan kerjakan. Di mana ada belas kasihan, di situ pasti ada perkara-perkara ajaib yang Tuhan Yesus kerjakan. Jadi siang hari ini saya boleh simpulkan bahwa untuk salah satu untuk menarik mujizat Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita, bukan hanya sekedar iman. Iman perlu, iman penting. Tetapi ada belas kasihan. Itu untuk menarik kuasa Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Orang ini ada hati yang berbelas kasih. Dia nggak peduli siapa yang jatuh. Dia nggak peduli itu orang Israel kah. Dia nggak peduli itu siapa yang tergeletak. Tapi waktu hatinya berbelas kasihan, dia mulai turun dari keledainya. Dia hampiri orang yang sekarat itu. Saya bayangkan mungkin dia mulai kasih minum. Dia mulai basuh luka-lukanya, ya, dia mulai balut luka-lukanya dengan kain yang dia bawa dengan seadanya. Lalu dia naikkan orang yang sedang sekarat itu ke atas keledai. Ya, mungkin keledainya dia tuntun, orang itu dibaringkan, ditidurkan mungkin di keledai itu, dan dia mulai berjalan mencari tempat penginapan.
Sampai di tempat penginapan, ya dia taruh orang itu, sudah dia rawat orang itu. Ini satu hal yang luar biasa. Saya percaya orang Samaria ini juga punya kepentingan yang lain. Dia nggak sedang jalan-jalan enak-enak, tapi dia juga mungkin punya kepentingan yang lain. Tetapi karena belas kasihan itu menghentikan langkahnya, dan dia mulai mengurus orang itu, yang notabene itu bukan keluarganya, itu bukan saudaranya, bahkan itu adalah musuhnya gitu kira-kira. Ya, karena orang Samaria tidak berhubungan dengan orang Israel pada saat itu. Lalu dibalut semua, diberikan yang terbaik. Dan ini luar biasa. Dia nggak hanya sampai di situ. Mungkin bagi kita, sebagian orang mungkin berkata, ya cukuplah kalau dia udah rawat, dia udah taruh di penginapan. Ya selesai sebenarnya. Orang itu sudah layak mendapat stempel orang yang baik. Tetapi enggak. Dia nggak lakukan hanya sekedar sampai di situ. Dia ke resepsionis, istilahnya kalau bahasa sekarang, ya kan, dia berkata begini, itu ada teman saya di kamar nomor sekian, dia sedang sakit, tolong diurus teman saya itu, tolong lukanya nanti itu diganti perbannya, tolong dikasih obat yang tadi saya sudah siapkan di mejanya, tolong dikasih sarapan yang baik orang itu, ini saya kasih uang 2 dinar, ya kamu pokoknya harus urus orang itu, karena dia punya kepentingan, dia harus keluar, mungkin dia ada urusan yang lain, dia nggak bisa nunggu lama di situ, dan dia kasih uang kepada resepsionis penginapan itu. Bahkan orang itu hanya juga berkata begini, kalau sampai uangnya kurang, ya tolong talangin dulu uangnya, nanti aku akan balik lagi, aku akan ganti semua yang engkau butuh, yang engkau sudah keluarkan untuk mengurus orang itu. Ini dahsyat, ini luar biasa. Dia nggak hanya sekedar hanya membantu, tapi dia menyelesaikan sampai garis finish. Siapa dia? Dia tidak tahu. Siapa orang itu? Dia tidak kenal. Tapi lihat, oleh belas kasihan dia melakukan sesuatu yang luar biasa, yang nggak bisa dipikirkan sebelumnya. Ya, dia basuh orang itu, dia rawat orang itu, dia kasih uang pemilik penginapan itu untuk merawat orang itu sampai sembuh, sampai luka-lukanya pulih, ya, dan dia akan ganti segala kekurangan uang yang sudah dikeluarkan. Ini dahsyat, ini luar biasa. Ya, ini orang yang tahu, ini orang yang punya belas kasih. Hari-hari ini berapa banyak orang-orang yang notabene orang Kristen, orang yang mengerti tentang kasih, orang yang berkata bahwa dia punya Tuhan Yesus, tapi seringkali, maaf saya katakan, banyak orang-orang Kristen yang tidak mempunyai belas kasih. Seringkali orang-orang merasa seperti imam, dia sudah sepertinya sudah dekat dengan Tuhan. Dia adalah mungkin orang-orang yang melayani di gereja. Dia mungkin juga hamba-hamba Tuhan yang punya gelar pendeta. Dia mungkin juga adalah hamba-hamba Tuhan yang setiap minggu ada di panggung, di mimbar, memakai jas. Tetapi dengar baik-baik, hari ini itu bukan sebagai satu patokan di mata Tuhan. Ya, kita boleh sibuk melayani Tuhan, it's okay. Tapi waktu kita nggak punya belas kasihan, kita nol di mata Tuhan. Ya, imam, kenapa Yesus memberi perumpamaan ini? Ya, imam, dan digambarkan juga Lewi. Kenapa Yesus nggak gambarkan orang-orang yang biasa? Kenapa Yesus menggambarkan imam? Mengapa Yesus menggambarkan orang Lewi? Ini sebenarnya menuju kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih lagi orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Ya, bagaimana dengan belas kasih kita? Bagaimana, apakah kita punya compassion, hati yang berbelas kasih, melihat sesuatu, melihat orang yang butuh kita tolong, melihat orang yang dalam keadaan sekarat, melihat orang yang dalam keadaan tergeletak. Bagaimana, apakah kita mau dan mempunyai belas kasihan kepada orang yang seperti itu? Sudah saya kasih dalam Tuhan Yesus, jelas dikatakan, siapakah menurut kamu, dia bilang, kata Tuhan, adalah manusia, sesama manusia. Orang itu berkata, orang yang mempunyai belas kasihan. Lalu satu kata yang keras buat setiap daripada kita, di situ dikatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Memang mungkin kita nggak bisa bantu semua orang. Mungkin kita juga punya keterbatasan di dalam membantu banyak orang. Tetapi waktu kita punya belas kasihan, waktu kita punya compassion, itu yang Tuhan mau. Sebenarnya garis bawahnya bukan kita sekedar bantu orang, tapi garis bawahnya adalah compassion. Mungkin waktu kita melihat orang, kita nggak bisa bantu orang itu. Ya, kayak saya ngalamin, ya, kayak saya berjumpa dengan orang yang punya hutang, itu 5M, 6M. Ya, jujur nggak mungkin saya bantu, dan saya juga nggak bisa bantu untuk hutang sebesar itu, ya kan? Tetapi sekali lagi saya mau katakan, bukannya sekedar kita prosesnya bantu, tapi
Adakah kita compassion? Adakah kita belas kasih kita sama orang itu? Itu yang jadi garis bawah kita buat kita hari-hari ini. Waktu kita punya compassion, waktu kita punya belas kasih, kita mungkin akan berdoa buat orang itu. Kita akan menguatkan orang itu. Kita akan mengingatkan kepada orang itu firman-firman Tuhan. Bahkan kalau mungkin orang itu belum kenal Tuhan, kita mulai perkenalkan siapa Tuhan, sumber daripada penolong di dalam kehidupannya. Itu namanya compassion, belas kasih kita sama orang itu. Jangan kita berpikir bahwa itu urusan dia, gue nggak punya urusan. No, hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mempunyai compassion, orang-orang yang punya belas kasihan. Pernah nggak kita mulai berkata, jadi tergeraklah hati kita oleh sebelah kasihan, tergerak hati kita oleh compassion, rasa yang, aduh, gue mau bantu orang itu, gue mau tolong orang itu. Waktu kita lakukan itu, saya berani berkatakan, mujizat pasti terjadi atas kehidupan kita. Yesus selalu melakukan segala sesuatu dengan hati yang berbelas kasih. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan Yesus melakukan mujizat di sana. Waktu kita mempunyai hati yang sama, the man of integrity, hati yang sama, hati yang penuh dengan belas kasihan, saya sangat percaya di situ mujizat pasti Tuhan kerjakan atas setiap hidup kita. Ya, mari hari ini samakan frekuensi hati kita dengan frekuensinya hatinya Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang mau peduli sama orang-orang yang kita lihat di sekitar kita. Sekali lagi saya mau katakan, mungkin kita nggak bisa bantu banyak, kita membantu kita terbatas. Ya, mungkin kesulitan orang itu jauh lebih besar daripada apa yang kita mampu tolong sama orang itu. Tetapi sekali lagi, waktu kita punya belas kasih, kita nggak hanya sekedar tolong orang itu secara nyata, maksud saya. Ya, mungkin kita nggak bisa bantu orang itu yang saya katakan, hutangnya udah terlalu banyak, masalahnya terlalu besar. Mungkin ya bagaimana kita bisa bantu orang itu. Tapi waktu kita punya belas kasihan, kita akan lakukan buat orang itu. Kita bisa berdoa buat orang itu seperti yang tadi saya katakan. Mari hari-hari ini kita mulai cek apakah ada kasih itu. Itu kasih yang Tuhan sedang cari hari-hari ini. Tuhan nggak lagi tertarik ya buat setiap jabatan di dalam organisasi gereja kita. Ya, kita boleh punya gelar pendeta. Ya, kita boleh pakai jas setiap minggu. Tetapi kalau nggak ada kasih, compassion ini, itu nggak ada artinya di mata Tuhan hari-hari ini. Coba kita buka lagi di dalam Yesaya 58. Nah, ini seringkali orang-orang yang seringkali lakukan, ya. Seringkali jujur kita juga terjebak oleh hari ini. Kita lakukan kegiatan, kita lakukan kewajiban kita, kewajiban beragama kita. Sekali lagi nggak salah. Ya, kita ada puasa, it's good, itu harus kita lakukan. Kita mungkin ada doa keliling, ada doa menara dan lain sebagainya, it's good kita lakukan. Ya, kita minggu ke gereja, kita minggu beribadah, ya, it's good kita lakukan. Tetapi ada lebih lagi sekedar daripada itu apa yang kita lakukan itu. Ya, ada lagi lebih penting daripada sekedar apa yang kita biasa lakukan. Ya, Yesaya 58 ayat 6 berkata begini, bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak memunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya, saya berhenti dulu sedikit di sini. Dikatakan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Yesus dulu pernah kasih perkataan begini kepada murid-muridnya. Waktu aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Waktu aku lapar, engkau tidak memberi aku makanan. Murid-muridnya sempat bingung, sempat tanya, sempat kaget. Kapan aku melihat engkau kelaparan dan aku tidak memberi engkau makan? Kapan aku melihat engkau telanjang dan aku tidak memberi engkau pakaian? Yesus berkata, pada saat kau melakukan orang yang paling hina di muka bumi ini, engkau sedang melakukan untuk aku. Itu berbicara apa? Compassion. Itu berbicara apa? Belas kasihan. Orang dunia seringkali mungkin berbuat baik kepada orang-orang tertentu yang dia tolong. Tetapi seringkali ada udang di balik batu gitu kira-kira. Ya, dia nolong untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Tetapi itu beda dengan compassion. Compassion, belas kasih adalah kita menolong tanpa kita pamrih buat setiap apa yang kita tolong.
Ya, seringkali orang dunia menolong dengan tujuan, wah kita tolong dia, mungkin nanti suatu ketika dia akan bantu tolong kita. Wah kita tolong dia, nanti dia bisa kasih kita kerjaan, dia bisa kasih kita proyek. Kita tolong dia, bla bla bla, supaya bla bla bla, supaya nah, itu yang repot. Ya ada supayanya. Tetapi yang namanya belas kasih, yang namanya compassion, kita lakukan bukan supaya, bukan agar, tapi kita benar-benar memiliki kasih itu, kasih Kristus itu, compassion itu yang boleh keluar di dalam kehidupan kita. Ya waktu kita melakukannya, dikatakan kita sedang melakukan untuk Tuhan. Kenapa? Yang tadi saya katakan, frekuensi hati kita sama dengan frekuensi hatinya Tuhan. Waktu kita berbelas kasih kepada orang yang tidak mampu, ya waktu kita berbelas kasih kepada orang-orang yang tergeletak di jalanan, kita memiliki satu frekuensi sama Tuhan. Hati yang berbelas kasih. Janji Tuhan apa buat setiap kita orang-orang yang memiliki hati yang berbelas kasih. Pada waktu itu adalah terangmu akan merekah seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Ya, ini luka berbicara. Mungkin luka ekonomi yang kita alami. Mungkin luka ini berbicara luka hubungan dalam keluarga kita. Tapi Tuhan janji, waktu kita punya hati yang berbelas kasih, kita satu frekuensi dengan hatinya Tuhan, lukamu akan segera pulih. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, it's me, kata Tuhan, ini aku. Coba bayangin, ya kalau presiden berkata gini, lu kalau ada masalah, lu telepon gua berkata ini gua. Kira-kira kayak gitu. Coba, kalau presiden aja kasih jaminan seperti itu, oh dahsyat hidup kita. Siapa yang berani ganggu kita? Siapa yang berani kutik kita? Ya nggak usah presiden lah. Ya mungkin kita kenal Pangdam misalnya. Ya kalau dia bilang ini, lo yang berani kutik-kutik, lo telepon gua berkata ini gua. Wah itu satu jaminan saya rasa. Ya nggak ada yang berani kutik kita, nggak akan berani senggol kita gitu kira-kira. Tapi ini yang berkata bukan seorang presiden, bukan seorang Pangdam, tapi yang berkata Tuhan. Waktu engkau berteriak, minta tolong sama aku, Tuhan berkata, it's me. Ini kan aku, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kok kepada sesamamu, tidak lagi menunjukkan orang-orang dengan jaring memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang-orang yang lapar apa yang kau ingin sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Artinya kita akan melewati masa-masa yang sulit. Kita akan melewati masa-masa yang gelap di dalam kehidupan kita. Seringkali kadang-kadang orang Kristen nggak mengerti tentang hal ini. Ya kita ingat sekali lagi, kita jangan ikut kebanyakan orang. Orang boleh bilang tahun ini tahun yang gelap. Orang boleh bilang tahun ini tahun yang sulit. Itu bukan buat kita. Itu bukannya buat kita orang-orang yang percaya. Waktu kita menangkap pesan Tuhan, waktu kita menangkap hati Tuhan dan kita lakukan, Tuhan berkata, Tuhan berjanji bahwa terangmu akan terbit di dalam kegelapan. Dunia boleh berkata dunia sedang keadaan gelap. Tapi kita bukan orang-orang yang masuk ke dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kenapa? Ini janji Tuhan. Ini bukan saya yang berkata, tapi Tuhan yang berjanji. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Artinya mulai bercahaya. Ya, artinya mulai ada cahaya yang mulai terbit. Ya, seperti pagi hari yang mulai ada cahaya yang mulai keluar. Itu yang Tuhan janjikan buat setiap kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan menuntun engkau. Ya, ini janji Tuhan. Pada saat kita punya belas kasih, pada saat kita punya compassion, pada saat kita punya hati yang sefrekuensi dengan hatinya Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ini kita ada di tanah yang kering. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan berkata, aku akan puaskan engkau di tanah yang kering. Aku akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang dialiri dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Oh, dahsyat sekali janji Tuhan buat kita. Ini janji Tuhan buat kita. Dengar baik-baik. Saya sangat percaya dan saya aminkan. Selalu perkatakan tiap hari. Ini janji Tuhan. Karena saya percaya, saya perkatakan terus. Setiap hari ini. Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, tanah kita boleh kering. Tapi di mana ada Tuhan, kita akan dipuaskan hati kita. Dia akan memperbaharui kekuatan kita. Mungkin hari-hari ini kita begitu lemah. Kita mungkin begitu frustasi dengan keadaan yang ada. Kita sepertinya iman kita mulai goyah. Tetapi waktu kita punya frekuensi yang sama dengan hatinya Tuhan, berbelas kasih, Tuhan berkata, aku akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau seperti taman yang dialiri dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah
mengecewakan. Oh, ini dahsyat janji Tuhan. Saya punya pohon, saudara. Karena musim hujan, beberapa hari saya nggak siram, ya, karena saya pikir ya hujan. Ternyata karena itu pohon ada di dalam di dalam rumah sedikit gitu, jadi pekarangan rumah. Jadi pohon itu sebenarnya nggak kena hujan, ya. Jadi karena tapi saya pikir ya hujan lah gitu nggak ini. Ternyata beberapa hari pohon itu mulai layu, ya. Tapi nggak mati, daunnya itu nggak terbuka, nggak ini, tapi loyo gitu daunnya. Ya seperti air, ya memang tanaman itu kurang air artinya. Waktu mulai disiram, ya saya siramin banyak hari itu, ya sore hari siramin, besok paginya dia sudah mulai mekar lagi gitu, daunnya udah nggak loyo lagi, tapi mulai merekah lagi. Itu yang Tuhan gambarkan buat setiap dari kita. Ya, dia akan mengaliri aliran itu di dalam kehidupan kita. Kita seperti taman yang dialiri dengan baik. Ya, janji Tuhan yang selanjutnya, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Mungkin hari ini kita mengalami kehancuran demi kehancuran, kita mengalami satu hal yang nggak enak, kita mengalami satu keruntuhan. Tapi dengar, waktu kita punya satu frekuensi yang sama, berbelas kasih, Tuhan berkata, kita akan memperbaiki tembok-tembok, kita akan membetulkan jalan-jalan supaya tempat itu layak untuk dihuni. Kita akan membangun apa yang sudah rusak, kita akan membangun apa yang sudah runtuh kemarin. Kita akan lihat sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan buat setiap daripada kita. Oleh sebab itu, hari ini saya tekankan buat kita semua, termasuk saya pribadi juga. Mari kita satukan frekuensi hati kita dengan hatinya Tuhan, the man of integrity, yaitu apa? Kasih. Biar kita dikenal bukan orang yang pinter khotbah, kita bukan dikenal sebagai orang yang jago hafal firman Tuhan, kita bukan dikenal sebagai pelayan Tuhan yang rajin, ya nggak salah sih rajin, ya, tapi biarlah kita dikenal orang sebagai orang yang punya belas kasih. Kita dikenal orang yang mempunyai hati yang berbelas kasih sama orang lain. Dan itu yang menjadi kerinduan Tuhan buat setiap daripada kita. Tuhan berkata begini, janji Tuhan, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Aku, kata Tuhan, akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan klaim, ini aku yang berkata. Engkau pasti akan mengalami itu waktu engkau melakukan apa yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Saya sangat bergairah sekali hari-hari ini. Biar mata kita hari-hari mulai tertuju kepada orang-orang yang susah. Mata kita mulai tertuju kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, kita nggak bisa bantu banyak orang. Kita nggak mungkin nggak punya kemampuan banyak orang. Tapi yang namanya bantu nggak hanya sekedar memberi. Yang namanya bantu nggak harus menolong dia sampai tuntas. Tapi yang namanya memberi adalah perhatian kita, doa kita, penghiburan kita. Mari itu yang harus kita lakukan. Biar orang kenal kita, dia baik ya. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Dia begitu perhatikan karena dia punya Tuhan. Itu yang boleh orang kenal di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah hati kita hati Tuhan itu ada dalam hati kita. Berikanku hati seperti hatimu, memandang tuayan di sekelilingku. Ya kan, itu hatinya Tuhan. Berikanku hatiku untuk melakukan tugasku. Berikanku hatimu melangkah dalam rencanamu. Hatinya Tuhan yang kita harus kerjakan hari-hari ini. Ciri yang paling menonjol dalam pelayanan Tuhan adalah belas kasih, compassion. Biar hari ini yang menjadi perenungan buat kita. Seberapa kita memiliki belas kasih kepada orang-orang yang sulit, kepada orang-orang yang tertindas. Itu menjadi PR kita semua, termasuk saya, sepanjang tahun 2021 ini. Dan percaya, sebagaimana janji Tuhan di dalam Yesaya 58, waktu kita memiliki hati yang penuh dengan compassion, hati yang pernah berbelas kasih, janji Tuhan dahsyat buat kita. Kita akan seperti taman yang dialiri dengan air. Kita akan membangun tembok-tembok yang sudah runtuh. Kita akan memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak. Tuhan berkata, aku akan membawa engkau melintasi setiap bukit-bukit yang ada di bumi ini dengan kendaraan kemenangan. Tuhan berkata, waktu engkau berteriak minta tolong, Tuhan akan berkata, it's me.
ini aku. Dia pasti akan menolong dengan segera. Di mana ada belas kasih, di situ ada mujizat. Di mana ada belas kasih, di situ tangan Tuhan pasti bekerja. Karena itu yang dia senantiasa kerjakan waktu dia ada di muka bumi. Haleluya, haleluya. Sebab itu, jangan pernah takut hadapi tahun 2021. Dunia boleh gelap, dunia boleh tidak ada masa depan. Tapi bagi anak-anak Tuhan, itu tidak berlaku. Karena kita hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Waktu kita tangkap firman Tuhan, kita kerjakan firman Tuhan, kita lakukan, kita akan terima janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kau mengajar kami untuk kami memiliki hati-Mu Tuhan. The man of integrity. Hati Tuhan, hati yang penuh dengan compassion. Hati Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasih. Kami percaya Tuhan, di mana ada belas kasih, di situ ada tangan Tuhan yang bekerja. Di mana ada belas kasih, di situ pasti ada mujizat yang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru. Kami boleh menarik kuasa Tuhan turun atas kehidupan kami. Pada saat kami punya hati yang berbelas kasih, hati kami menjadi satu frekuensi dengan hatinya Tuhan. Tuhan, Kau berjanji dalam Yesaya 58, Engkau akan membawa kami Tuhan. Engkau akan menangkan kami Tuhan di dalam kegelapan. Kami akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan sekalipun. Engkau yang berjanji, Engkau akan mengaliri kami seperti taman yang dialiri dengan baik Tuhan. Engkau yang berjanji Tuhan, Engkau yang akan membuat tangan kami membangun tembok-tembok yang runtuh, memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak Tuhan. Kami percaya ini pasti terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Engkau yang mengajar, Engkau yang menuntun. Bagian kami percaya, bagian kami lakukan, dan kami akan menyelesaikan tahun 2001 ini dengan kendaraan kemenangan yang Kau berikan buat setiap kami. Masalah boleh menghadap, pandemi boleh belum ada titik terang, tapi kami akan jalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melintasi setiap masalah demi masalah atas setiap kehidupan kami dengan kendaraan kemenangan yang Kau siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap apa yang boleh hamba dapat itu terimpartasi buat setiap mereka yang boleh mendengar siang hari ini Bapa. Sehingga kami bukan orang-orang yang ditakutkan oleh kegelapan dunia ini, tapi kami adalah orang-orang yang justru bercahaya di tengah-tengah kegelapan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami boleh menunjukkan kepada dunia, kami punya compassion, kami punya belas kasih, kami berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Kami hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa siang hari ini, taruh Tuhan hati-Mu kepada hati kami, sehingga kami boleh punya belas kasihan itu Tuhan. Kami boleh menjadi orang Samaria Tuhan. Kami mau Tuhan mempunyai belas kasih Tuhan Yesus. Kami bukan lagi menjadi orang yang tidak peduli sama orang lain. Kami bukan lagi menjadi orang yang cuek sama orang lain, tapi kami menjadi orang-orang yang peduli dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan-Mu, setiap firman-Mu Tuhan. Memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya kami akan mengakhiri dengan baik tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Biar mereka menangkap pesan itu Tuhan. Mereka boleh Engkau sendiri yang terus mengajar, Engkau sendiri terus berbicara buat setiap kami Tuhan. Oh Rabashi kita kanaya Rabasyandaya Rabaya Rabah. Biar mereka juga menjadi orang-orang yang menjadi seperti taman yang diairi oleh air yang baik Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang membangun setiap tembok-tembok yang runtuh Tuhan. Oh Rabasyandaya Rabaya Rabah, itu terimpakasi di dalam nama Yesus Tuhan. Janji Tuhan Yesaya 58 terjadi digenapi di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Rialabashi kita kanaya Rabasyandaya Rabah. Ya hari-hari ini kami hanya mau dikenal sebagai orang yang punya belas kasih, sebagai orang yang punya kasih Kristus dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin.